Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu bersama bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari ketergantungan kepada Sang Pencipta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita agar mengingat Allah. Dari sebelum kita tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dengan doa-doa seperti zikir, membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, kemudian ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, membaca Falaq bin Nas, kemudian doa Bismika Rabbi wada'tu jambi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadisnya ada, semuanya ada. Semuanya ada. Jadi kalau saya pernah mendengar bahwa tidak ada hadisnya Bismika Allahumma ahya wa amut, itu enggak ada. Adanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada, semuanya ada. Kalimat Bismika Allahumma ahya wa amut, ada amutu wa ahya, itu ada semua. Jadi jangan ragu. Yang mungkin selama ini ada yang berdoa dengan Bismika Allahumma ahya wa amut, ada. Yang amutu wa ahya juga ada. Jadi semuanya ada. Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan menyebut namamu ya Allah, wada'tu jambi, kurubahkan tubuhku. Jambi itu pinggang. Wada'tu jambi, aku rebahkan pinggangku atau tubuhku. Faghfirli dzambi, maka ampunilah semua dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi sebelum tidur kita pun diingatkan kepada Allah oleh Rasulullah. Bangun tidur kita pun diingatkan kepada Allah. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah, itu ajaran Rasulullah agar kita selalu terpaut dengan Allah Sang Pencipta. Selepas kita tidur bangun membaca doa, kita pun pergi beranjak menuju ke kamar mandi. Di situ Rasulullah juga mengajarkan doa. Jadi semuanya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar selalu terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah pentingnya doa. Makanya doa itu ada dua hadis. Satu, ad-du'a'u mukhul ibadah. Satu. Yang kedua, ad-du'a'u huwal ibadah. Pertama, hadis dikatakan tidak sahih. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Tapi tidak apa-apa. Ini tidak terkait dengan masalah akidah ataupun halal haram. Diamalkan. Tidak apa-apa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Ibadah jungkir balik tetap harus didoain. Makanya selepas sholat Kanjeng Nabi berdoa. Itu ya. Doa itu sumsumnya ibadah. Kemudian yang kedua yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Kalau doa itu ibadah, maka terlepas dikabulkan atau tidaknya doa kita telah melakukan ibadah itu. Jadi jangan sampai putus asa. Kalau kita berdoa kemudian Allah belum mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita tetap terus berdoa karena itu ibadah. Paham gak? Diingat-ingat itu ibadah. Jadi jangan putus asa. Jangan 2-3 kali 3 malam bangun malam doa ngerengek misalkan. Belum juga dikabulkan terus sudah berhenti. Jangan atuh. Kita ingat doa itu adalah ibadah. Ada beberapa doa yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan pada saat-saat tertentu, dan ada yang waktu-waktu tertentu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita bahwa waktu-waktu itu mempunyai
keistimewaan, yaitu mudahnya dikabulkannya doa kita. Nah, di antaranya adalah dari sini kita mulai awqatul ijabah. Pertama adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Mereka meminta ampun kepada Allah bil ashari di waktu sahur. Waktu sahur itu kita biasa sahur sebelum subuh. Jadi sepertiga akhir malam. Dan janji Allah dalam hadis qudsi, ya, miturut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, yang zilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fa astajibalah may yas'aluni fa u'tiyah may yastaghfiruni fa aghfirullah. Di penghujung malam terakhir itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu memanggil-manggil kita. Siapapun yang berdoa kepadaku saat ini fa astajibalah, aku jawab doanya. Barang siapa yang memintaku saat ini, aku beri permintaannya. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku saat ini, aku ampuni dosa-dosanya. Dan itu berlaku setiap sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Sekarang enak, subuhnya sudah semakin ke sini. Iya, jadi enak tuh tidur sampai sudah kenyang kasarnya, sudah kenyang. Bangun tak? Gimana kalau jam 3 malamnya? Kalau subuhnya musim panas naik jam 3 kan? Berat sekali. Nah, sekarang iya, sekarang sudah ke bawah sekali. Artinya kalau sampai tidur jam 10, jam 11, hatta jam 12 pun sampai sudah cukup untuk tidur, untuk bangun. Sebelum subuh, kalau subuhnya sekarang jam 4:57. Sekarang gitu kan? 4:57. Sampai bisa bangun jam berapa? Sini 5. Jam 5 lebih tuh. Jam 4:57, jam 5 udah azan. Di doa Jam 4. Oke. 4. Masya Allah, luar biasa. Berarti ada waktu 57 menit. Tidur lagi udah itu. meleset. Atau 30 menit lah sebelum subuh. Sampai bangun jam 4:25, 27 atau jam 20. Lama di toilet. Ya. Asal baru. Siap-siap. Udah kenyang itu tidurnya. Masya Allah, sampai bisa seger itu tahajud. Sampai bisa seger bermunajat. Masya Allah. Ya, 30 menit cukup. Sampai wudhu 5 menit. Sholat tahajud misalkan 1 rakaat, 4 rakaat, 5 menit atau 7 menit. Terus ditutup dengan witir 3. Selebihnya Anda berdoa, membaca Al-Quran, berdoa, bermunajat. Kalau kemudian kita kadang-kadang melihat doa bersama dan bisa menangis saat banyak-banyak. Coba sekarang tinggal 1 orang sendiri, berkholwah. Bisakah mata kita menangis? Bisakah hati kita bergemuruh saat kita ingat dosa kita, menatap masa depan kita, akhirat kita? Mungkin orang bisa menangis ketika doa bersama, karena mungkin yang lain menangis, akhirnya ikut menangis, terbawa suasana. Bisakah kita saat sendiri berkholwat di hadapan Allah, menangisi diri kita, menangisi keadaan kita, membayangkan masa depan kita, jauh sampai ke akhirat kita, akan seperti apa kita nanti. Jangankan sampai akhirat di kuburan alam barzakh nanti, saat kita sendiri, ditinggal anak istri kita, ditinggal tetangga kita, saudara kita semuanya, kita tinggal sendiri di liang lahat yang kecil itu. Akan seperti apa nasib kita? Badan kita. Kata Nabi, al-ardu itu bisa menjepit tubuh kita. Sampai adla'uhu yukassir. Sampai apa namanya? Kassaro adla'uhu. Sampai tulang-tulang kita ini ros-rosannya pada pun bunyi, petak-petuk sambil digencetnya sama bumi. Itu bagi mereka yang tidak mau sholat atau sering tinggal sholat atau dia mau berzakat. Nah, kita mau jerit-jerit mau manggil siapa? HP sudah nggak bawa. Dan itu terus berkepanjangan menuju mahsyar, menunggu mahsyar kalau kita disiksa. Nah, itu harus kita ingat-ingat itu. Jangan pernah terlena bahwa kita semua akan pasti ada saatnya kita akan menghadapi pitakonan kubur. Pada saatnya nanti pasti kita masuk ke alam kubur, dan itu kita sendiri di sana.
Tak ada lagi lampu, tak ada lagi teriakan suara dengan teriakan orang, tak ada lagi hingar-bingar kehidupan ini. Tak ada lagi mobil, tak ada lagi suara-suara yang nyanyian, tidak ada. Yang ada kita hanya dihadapkan dengan ketakutan yang luar biasa saat itu. Dan itu harus Anda atau kita lakukan minimal seminggu sekali. Kita bisa bangun malam untuk merenungi nasib kita dan membayangkan bagaimana masa depan kita nanti. Ya, dunia kita setiap hari bergelut dengan duniawi ya, dengan kesenangan-kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan tertawa-tertawa dan sebagainya. Ada masa-masa kita menangis mata ini. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, barang siapa yang meneteskan air mata di malam hari karena takut kepada Allah min khasyatillah, sampai dia duruhu yasilu 'alal ard, sampai air matanya jatuh ke tanah atau ke pipinya, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan tubuhnya dari neraka. Kalau kita menangisi diri kita karena membayangkan akhirat kita, takut karena kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, maka kita akan diharamkan dari neraka. Harus bisa itu. Karena di sana tidak ada yang bisa membela kita kecuali amal kita dan pertolongan syahid Rasulullah. Yang jabatan, pangkat kita, dunia kita, semuanya yang bermanfaat adalah yang dibelanjakan di jalan Allah, yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu yang akan datang menolong kita. Yang lain yang kita makan semua jadi tai. Makan sate jadi tai. Makan ini jadi tai semuanya. Yang harta kita hakikinya adalah yang keluar di jalan Allah. Itu hakiki harta kita. Karena yang tadi kan dimakan jadi tai hilang. Harta kita yang nemplok jadi semen di masjid, di musola, yang jadi batako, yang jadi keramik, yang di musola-musola yang kita tempelkan, itu yang hakikinya harta kita. Dia yang tidak hilang. Dia akan menemani kita. Dia akan menemani kita. Dia akan muncul membela kita. Itu yang hakikinya harta kita. Tidak hilang. Yang hilang itu yang kita buat makan, minum, itu yang hilang karena jadi tai. Maka pandai-pandai kita menyikapi harta yang Allah titipkan kepada kita. Oke? Lanjut. Jadi malam hari kita harus bisa bangun sekali-kali. Syukur-syukur setiap malam kita bangun melaksanakan tahajud. Karena tahajud itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nur cahaya kepada diri seorang biasanya adalah di waktu sepertiga malam yang terakhir. Kemudian para sahabat-sahabat itu senantiasa bangun malam sebelum subuh dan tahajud. Itu biasa. Kemudian diikuti oleh para ulama-ulama. Makanya dikatakan tahajud itu adalah qiyamul lail da'bus shalihin, ladangnya orang-orang soleh. Kita harus meniru langkah mereka untuk bangun malam orang-orang soleh. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, aku uhibbus sholihina walastu minhu. Aku mencintai mereka, para orang soleh, walaupun aku bukan bagian dari mereka. Luar biasa. Padahal kita tahu sejarah menyaksikan bahwa Imam Syafi'i itu orang soleh. Tapi beliau mengatakan, aku mencintai orang soleh karena walaupun aku bukan seperti mereka, karena aku ingin bersama mereka, dikumpulkan kelak bersama mereka. Coba. Karena Imam Syafi'i yakin almar'u ma'aman ahabba, bahwa orang itu akan disertakan, dibarengkan, dibersamakan, dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Imam Syafi'i mencintai orang soleh, berharap nanti kelak dikumpulkan bersama orang-orang soleh nanti. Apalagi kita yang tidak soleh, kita yang banyak yang salah. Maka wajib kita ini mencintai orang-orang soleh. Wajib mencintai orang soleh. Karena itu adalah wasilah kita dikumpulkan bersama mereka. Jangan sombong dengan diri kita, amal kita. Kita ini gak soleh, harus diakui agar kita bisa mencintai orang soleh. Karena Nabi katakan, kamu akan disertakan dengan orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai orang soleh, para ulama, kita akan dikumpulkan dengan mereka. Walaupun kita bukan orang soleh, walaupun kita bukan ulama. Tenang saja, Pak. Lokomotif itu kelas eksekutif, bisnis, ekonomi. Satu rangkaian. Di depan eksekutif, para ulama, VIP. Bisnisnya VIP. Yang di belakang, Grace Road, golongannya saya. Di belakang. Oke. Dari Cirebon ke Jatibarang, atau dari Gambir ke Jatibarang, atau ke Cirebon, pakai kereta api Cirek namanya. Cirebon Express. Gambir, Cir itu apa? Saya itu Cirek. Cir itu Cirebon Express. Cirebon Express disingkat kereta api Cirek. Cireng bukan? Ya. Bukan Durex, ya. Cirek.
Oke. Cuma dia fokus. Ciren. Nyambung nyambung. Nah, itu bagian depan eksekutif. Depok. Bagian kedua bisnis. Sekarang udah ada bisnis. Sekarang adanya nggak ada ekonomi. Sekarang adanya eksekutif dan bisnis. Bisnis pada ekonomi akhirnya pada sama aja sekarang. Eksekutif, bisnis dan ekonomi. Dari Gambir ke Cirebon, orang yang masuk eksekutif ataupun bisnis ataupun ekonomi sama datangnya Pak, sama di Cirebon kan? Hanya beda gerbong saja. Banyak gerbong. Tetapi semua kan sampai sama ke sana. Cuman pelayanannya berbeda. Orang eksekutif beda dengan bisnis dan ekonomi. Mereka mah bisa tidurnya enak, bisa selonjor, bisa makan. Eksekutif, VIP. Ada VIP, ada VIP. Ya, I-nya double kan ya. Ada VIP, ada ekonomi. Ya kayak bank aja, bank ada KIP, KUIB, KIP. Saya di KUIB, KIP. Qatar International Islamic Bank, ada Qatar Islamic Bank. KIB dengan KIB. Nah, saya itu KIB. Itu ada VIP, ada ekonomi. Pelayanannya berbeda. Yang didapatkannya berbeda. Sama. Kalau kita ini, yang penting kan digolongkan dengan eksekutif, dengan bisnis nih. Masuk surga, kita digolongkan dengan para ulama, para kiai, para solihin. Walaupun kita bukan orang soleh. Iya, nikmatnya yang berbeda. Tapi surganya sama, Bang. Masuk surganya sama. Walaupun pelayanannya, kenikmatannya diterima oleh masing-masing ini, jelas berbeda. Jelas berbeda. Tapi serendah-rendahnya orang yang ada dalam surga, paling terakhir kata Nabi nih, yang diangkat jahannamiyun namanya. Kata Nabi jahannamiyun, jahannamiyun sama aja. Orang Islam yang diangkat dari jahannamiyun namanya. Hadisnya kayak gitu. Diangkat nanti dimasukkan ke surga paling terakhir. Ketika kantor masuk, nggak mau masuk. Wah, Allah jangan meleh-meleh, kata meleh tidak apa ya bahasa meleh-meleh, jangan tatap waktu apa sih ya, jangan meledak begitulah. Pasti pikiran dia surga ini sudah penuh kan terakhir kan, ayo masuk aja gak apa-apa. Padahal udah penuh gitu. Ayo masuk kata Allah. Pas ngeliat dari luar, nikmat segar. Aduh Gusti, kenapa di situ saja masuk? Penuh, aduh jangan gitu lah, nanti udah penuh. Untukmu laka, kata Nabi, untukmu 10 kali lipat besarnya dunia ini. Gitu. Dunia ini yang terakhir 10 yang terakhir. Allah. pokoknya sampai besok mikirkan saya loh. Ngancem. Gedenya kayak apa? Gedenya kayak apa surga? Betul, Al-Quran mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga itu kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Itu supaya apa? Supaya makul, supaya masuk akal. Gambaran manusia ini kalau sesuatu yang paling besar ukurannya ini apa? Pasti arduha samawati wal ardu. Selangit bumi nih. Luas lebarnya kan. Apa ukurannya paling besar? Selangit bumi ini udah mentok kan. Yang dilihat langit bumi itu paling besar ukurannya. Itu hanya untuk ukuran manusia. Nah kalau di sana mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Pasti lebih dari itu. Itu untuk manusia. Allah kasih gambaran bahwa sesuatu yang besar itu ya ukuran langit dan bumi ini. Semesta ini kan udah paling sana lebih. Arduha samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Malaikat Jibril mengelilingi yang sudah saya sampaikan itu, mengelilingi pohonnya saja sampai ngos-ngosan. Di Jannatu Adn itu ada syajaratu tuba namanya. Apa ya? Syajarah tuba. Syajarah tuba ini ya, ketika Jibril melihatnya besar sekali di tengah-tengah Jannatu Adn. Kata Jibril, "Ya Allah, ini pohon apa besar sekali tuba? Aku boleh mengelilinginya?" Silakan. Segede apa? Aku ingin, oke, mau ngecek sebesar apa ini. Gede sekali pohon ini.
Jibril kita tahu bahwa beliau diciptakan oleh Allah punya sayap 6.000 600 sayap kan? sayap. Situ mi'ati janahin. Yang satu itu kita tahu kalau Jibril nemplok di dunia ini matahari tertutup. Saking gedenya, bukan gede, gedenya sayap malaikat Jibril. Lah kalau bluak semua, petang jibat, petang dedet ini, pasti gelap gulita. 600 besarnya makhluk yang bernama malaikat Jibril, ya, aslinya itu. Makanya Kanjeng Nabi kalau datang Kanjeng Nabi, Jibril selalu berupa manusia berapa, nggak gentar kan lihatnya. Itu malaikat Jibril dengan mengepakkan sayapnya 600 sayap dan terbang mengelilingi pohon tuba. Ya Allah, udah nyampe start finish kan di tempat yang sama, di tempat yang mulai berangkat dari start finishnya. Ini sudah sampai belum ya Allah Kak? Masih belum separuh-separuhnya Jibril. Udah ngos-ngosan masih belum. Padahal terbangnya kayak apa? Kecepatannya Jibril kan? Iya, saya. Tapi kok nggak nyampe. Itu Syajarah Tuba. Itu di surga. Nah makanya orang yang terakhir masuk surga, kalau dalam hadisnya itu 10 kali lipat dunia ini, ya berarti besarnya kayak apa gitu kan? Itu surga. Nah, kita itu akan masuk surga. Walaupun kita tadi di grassroots, kelasnya ekonomi, bukan high class, ini eksekutif high class, middle class. Kita low class nih di bawah nih. Yang kalau malam itu suka tidak bangun, ini yang kita. Baca Quran jarang gitu kan ya? Lihat Al-Quran jarang, lihat YouTube sering. Kan gitulah. Ya pokoknya kita bagian belakang ekor lah. Ya, Pak, walaupun kita buntut, walaupun kita terakhir ekonomi, sama masuk surga, walaupun pelannya berbeda. Tenang saja, yang terakhir saja sudah 10 kali lipat dunia ini. Itu. Maka caranya ikut rombongannya ulama. Cintailah solihin, orang-orang soleh. Kan ada hadisnya begini. Para hujjaj maju, stop oleh malaikat. Mujahidin maju, stop oleh malaikat. Hujjaj pada datang nih, stop, kata malaikatnya. Saha maneh? Man antum? Na'nul hujjaj. Kami dulu adalah orang yang berhaji. Pengen dulu masuk surga? Kata malaikat. Dari siapa kau tahu? Dulu ada hadis Nabi. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada lagi balasannya selain daripada surga. Kami masuk surga. Apa kata malaikatnya? Dari mana kamu tahu itu? Wah, dulu saya ngaji malaikat. Saya kan rajin kalau malam Jumat rajin ngaji. Kata malaikatnya. Dari siapa kamu? Dari ustaz, dari kiai. Ya sampean itu suul adab. Dari kiai yang kiai dulu atuh. Dari kiai dapatnya juga ilmunya. Oh, mundur. Mujahidin juga maju. Siapa kalian? Man antum? Nahnu mujahiduna fi sabilillah. Dulu kami berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah. Masuk surga, jawab. Masuk surga orang yang syahid itu kan. Jelas masuk surga. Dari siapa kamu tahu? Ya ngaji lah. Ngaji baik bahasanya. Ya sudah kalau itu ulama dulu kamu ngaji dari ulama. Mundur. Akhirnya ulama ya suruh maju. Ulama didorong-dorong suruh maju cepat atuh. Orang hajinya enggak sabaran nih. Ayo maju. Ulama didorong-dorong suruh maju sampai di depan malaikatnya. Siapa kalian? Ya itu ulama tuh, ayo maju aja maju. Siapa kalian? Ulama stop, enggak mau maju. Sampai depan pintu, enggak. Kenapa? Didorong. Malaikat. Dulu saya itu diulamakan, diustadkan, dikiaikan gitu kan. Karena dulu saya itu sebelum diulamakan mengajar ke masyarakat saya itu mondok. Kata gitu. Dan mondok itu ada yang nyangunin. Tetangga-tetangga saya nyangunin, orang di tetangga saya nih, tetangga saya, Kang Lela, Bilela namanya orang tua, janda-janda apa. Umum dulu mah. Kalau ada pas pulang, kita cuti nih, semua berangkat lagi, mereka tuh yang punya pitik, punya ayam dijual pitiknya, duitnya dikasih untuk nyangunin anak mondok ini. Titip 1.000 perak, 500 perak gitu. Tangga-tangga gitu. Jadi kita mau berangkat nih, ini Kang Lelah nitip ini 200 perak, ini 100 perak, 500 perak gitu. Mereka jual-jual pitik segala gitu untuk nyanguni mondok. Saya ingat kan, ya Allah Gusti pengen. Makanya kita harus merasa tuh orang-orang alim tuh bahwa ada uang mereka yang dikasih orang mereka yang jualan apa itu ayam pitik untuk mondok.
yang dibelikan beras untuk dimakan, makan jadi daging. Jadi dia bisa belajar dapat ilmu dari 500 perak tadi kan. Mendarah daging jadi ilmu, akan menjadi ditimbang oleh Allah ilmunya di akhirat nanti. Otomatis orang itu kan akan terbawa gitu. Yang di pondok. Jadi para dermawan itu saya pulang dari pondok. Saya oleh masyarakat sekitar tidak boleh kerja. Saya itu punya istri, punya anak, saya mau kerja. Karena saya punya kewajiban, tapi masyarakat tidak diperbolehkan. Udah dibikinkan pondok, dibikin majelis taklim. Suruh mulai. Semua dipenuhi. Makan saya, majelisnya dibangunkan. Gitu. Jadi saya istiqomah ngajar, istiqomah mulang. Karena ada orang-orang tadi, para dermawan-dermawan itu. Seandainya mereka tidak ada, mungkin saya meninggalkan mereka dan mencari nafkah untuk kewajiban saya, anak istri saya. Tapi dengan adanya mereka, akhirnya saya istiqomah, akhirnya lancarlah ta'lim muta'allim. Ta'lim wa ta'allum. Itu bukan mereka. Jadi para donatur itu yang berhak untuk didahulukan. Orang-orang sahih, dermawan itu yang maju. Saya kalau gak ada mereka gak bisa. Gitu. Ulama itu akhlaknya, dunia dan akhirat dibawa-bawa. Yang lain buru-buru ngancelak pengen maju. Ulama malah gak mau. Akhirnya para orang sahih, orang-orang yang dermawan, donatur agama yang suka menyumbang ke agama, mau majlis kayak mau masjid mau apa, mereka yang disuruh maju. Itu kemuliaannya orang kaya yang dermawan. Diraih pada dari situ Pak keutamaan. Walaupun kita orang bodoh, kita orang nggak bisa ngaji, tapi cintai ulama. Dunia kita, harta kita, serah finansial, bantu ulama, bantu pesantren agar kita nanti mendapat kemuliaan di akhirat. Jangan khawatir, saya ini ilmu nggak ada, mondok udah nggak mungkin gitu kan. Ngaji, ibadah kayak gini, pletot, baca Quran jarang, zikir malam, mau jadi apa saya ini? Ya udah, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kita mampu untuk membangun agama ini melalui finansial, bantu. Seperti itu. Nanti di akhirat kemuliaannya tidak kalah dengan mereka-mereka. Malah hujjaj, para mujahidin di belakang, ulama di belakang, maju duluan kan? Disuruh maju. Subhanallah. Itu namanya VIIP. Masya Allah. Jadi agama itu bisa dibangun 4 hal. Oleh 4 hal. Yaitu ilmu ulama, kemudian adlul umara, bi'adlul umara, kemudian sakhawatis askhia, itu orang-orang dermawan, itu ulama, pemerintahan yang adil, tegak sebuah negara, itu ilmunya ulama dulu, kemudian pemerintahan yang adil, kemudian dermawannya para orang-orang yang dermawan, kemudian doanya orang fakir. Itu bisa kalau 4 ini saling bersinergi dan mendukung, suatu bangsa, satu negara akan tegak berdiri. Ya, pemerintah yang adil, ulama didengar kata-katanya, disebarkan ilmunya, pesantren jalan. Yang ketiga adalah dengan dermawannya para orang-orang kayanya. Yang terakhir adalah doanya, doaul fuqara. Itu kalau 4 pilar ini ditegakkan, bangsa itu akan tegak maju. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sayangnya pemerintahnya misalnya kurang bijak, ulamanya sekarang dewek gitu kan. Kemudian orang-orang kayanya jadi pelit gitu kan. Orang fakirnya boro-boro doa, ngorok bae, luru duit bae, beca bae. Ya, mencetak doa ya wis berantakan kabeh wis. Sendi-sendinya sudah hancur. Ya, diperbaiki semuanya. Nah, kita dari mana saja untuk memperjuangkan agama ini? Lewat mana saja bisa, ya. Lewat ilmu, lewat macam-macam, silakan. Harta benda kita gunakan jalan Allah. Lanjut. Jadi tiap malam Allah menjanjikan itu, datang menyapa Allah. 24 jam, ya. Allah kasih dalam sehari semalam. Allah minta wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili. Udah sedikit saja dari waktu malam. Padahal Allah dalam Al-Quran surat An-Naba, wa ja'alal laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai libasa, sebagai selimut untuk kita istirahat. Silakan untuk istirahat. Siang untuk ma'asya, untuk mencari ma'isya, penghidupan, kerjalah. Ya, siang kerja, malam untuk tidur. Tapi Allah minta wa minal laili, sebagian kecil dari malam, yaitu terakhir tadi. Wa minal laili fatahajjad, tahajud. Nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah, hanya dengan sedikit waktu di sebelum subuh Anda tahajud, Allah akan nanti dibangkitkan menempati maqaman mahmuda, tempat yang terpuji nanti di akhirat. Ada hari tahajud.
Gitu. Padahal sedikit tuh mintanya, agar kita menempati makom terpuji hanya sedikit, wa minal laili, sepertiga akhir. Begitu, nggak semalaman, disuruh tidur. Waja'al laila libasa, tidur istirahat. Besoknya kerja kamu tuh disuruh tidur oleh Allah, istirahat. Hanya minta sedikit, wa minal laili, bangun untuk Allah. Untuk Allah. Masa untuk YouTube 2 jam untuk Allah 10-30 menit enggak. Pantat itu kayak ada pakunya, kelasat, leset, kelasat. Enggak bisa anu. Aduh, kalau sudah ngantuk be rasanya. Ayo dibiasakan. Dibiasakan, dicoba yang belum dicoba. Kalau sudah dicoba dibiasakan supaya biasa. Enteng nanti ya. Enteng insyaallah. Wis aja ngeleker bae. Kapan kita mau berbenah? Kita sudah tua nih. Udah tua kita ini. Amin Ya. insyaallah. Jadi dari sekarang mulai berbenah, yang mana yang bisa kita mampu, ayo kita lakukan untuk lebih banyak beramal soleh, ya, mendekati usia kita semakin menua, semakin berkurang, karena kita akan kembali semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi, kepada Allah kita ini semua raji'un, akan kembali. Nanti akan dimintakan pertanggungjawaban tentang semua apa yang kita lakukan di dunia ini, dan kita harus siap bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya, dikumpulkan amal-amal kita, amal soleh kita, menjadi yang lebih taat lagi kepada Allah. Yang dulu ya sudah, itu kita tinggal minta ampun dan memperbaiki. Ya. Tidak ada orang yang benar, tidak ada orang benar, pasti orang itu tempatnya salah. Tapi kalau salah bayar setan, salah bayar setan. Manusia itu ya ada salah, ada benar. Kalau benar bayar malaikat, enggak ada malaikat. Benar bayar malaikat, salah bayar iblis, setan. Jadi manusia itu ya salah dan benar. Oke. Dah, terus wa fi riwayatin ukhra idza madha syatrul laili aw thuluthahu, ketika tengah malam jam 12 aw thuluthahu atau sepertiga akhir, yang zilullahu tabaraka ta'ala ila samid dunya fayaqul hal min sa'irin fayu'ta, siapa orang yang meminta fayu'ta dikasih, hal min da'in fayustajabulah, yang doa diijabah, hal min mustaghfirin fayufarulah, yang minta ampun diampuni, hatta yang fajiro subhu, sampai waktu subuh. Berarti betul-betul waktu penting itu. Waktu penting. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata begini. Atazza'u bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhdi walakin laha amadun walil amadin qida'u. Imam Syafi'i pernah mengatakan atazza'u bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Jangan pernah merendahkan kekuatan doa. Jangan pernah menganggap kecil doa. Kamu tidak pernah tahu yang diperbuat doa kepada Allah. Doa itu mesti kuat. Yang membuat doa itu kemudian tidak terjawab ataupun susah melangit, itu dari kita. Yang lemah itu bukan doanya, yang melemahkan itu kita yang lemah itu. Yang melemahkan doa itu kita. Doa itu kuat sebenarnya. Kita. Entah itu kita doanya enggak mentadabburinya, menghayati enggak dari hati, ghafilin hanya mulut saja, ataupun tidak di waktu yang mustajabah. Jadi susah naik. Padahal doa itu sangat hebat. Jadi yang salah itu kitanya kadang-kadang kurang keyakinan. Paham ya? Padahal Nabi katakan ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu doa kepada Allah dengan penuh keyakinan doamu diijabah oleh Allah. Lah kadang kita doanya enggak yakin. Kayak enggak terima, enggak kabul. Wah, saatnya ragu-ragu. Nah, ana inda dhanni 'abdi. Kata hadis qudsi, aku tuh tergantung prasangka hamba-ku kepadaku. Kalau dia kayaknya enggak dikabul, ya enggak. Tergantung prasangka hamba-ku kepadaku. Kalau yakin dikabul, Allah akan kabulkan itu. Jadi setiap doa butuh keyakinan, Pak. Butuh keyakinan. Sampai harus menerapkan keyakinan itu. Nah, pertama ya. Yang kedua, sepertiga malam. Yang kedua, aqibas sholawati, setelah sholat fardu. Rawat Tirmidzi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma' ay aktsaru ijabatin. Ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, ayyud du'ai asma', doa kapan doa itu yang lebih cepat diijabah? Ay aktsaru ijabatin. Qala sallallahu alaihi wasallam jawfal lailil akhiri wa duburos shalawatil maktubati, yaitu tengah malam yang terakhir, kemudian setelah sholat fardu. Nah, mungkin ini nih, kalau malam sepertiga malam mungkin berat ini.
Nah ini ada waktu yang kedua nih, alternatifnya. Ya gitu ya. Setelah sholat apa? Fardu. Jangan ditinggalkan. Kalau kita misalkan ada sesuatu yang mendesak mau pergi, tidak zikir pun, sampean sempatkan untuk berdoa. Paham nggak? Misalnya mau pergi nih, ya udah doa dulu, doa. Nanti zikirnya sambil jalan nggak apa-apa. Doa. Jangan ditinggalkan setelah sholat fardu itu berdoa. Kalau kita punya kepentingan, ada sesuatu, ada urusan setelah sholat ini mesti pergi, ya udah, sampean berdoa. Karena doa itu mustajabah setelah sholat fardu. Doanya kalau memang karena waktunya mepet, ya doa yang diambil yang singkat-singkat saja. Doa sapu jagat. Wow. Terus disapu semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang nambah lagi wa dakhinal jannata ma'al abrar. Udah beres tuh. Apa yang enggak beres coba? Dunia hasanah, akhirat hasanah, neraka enggak, surga hayu sama mereka gitu kan. Entok habis semua. Itu makanya orang Indonesia nyebutnya doa sabu jangan sabu bersih punya doa. Wis apa maning sih? Iya. Makanya kenapa orang boleh kita berdoa kepada Allah minta duit banyak, minta rezeki jembar, minta boleh karena itu artinya hasanah. Kebaikan, semua kebaikan. Kalau kita mau minta sama Allah yang jadi orang kaya yang untuk bisa berinfak di jalan Allah itu bagus sekali. Makanya boleh. Artinya fitunya hasanah. Di dunia kita dapat kebajikan, di akhirat pun hasanah, wa qina adzabannar, enggak melihat neraka. Wa dakhalal jannata ma'al eksekutif, ma'al bisnisnya. Ya. Ma'al abror, abror ini pilihan. Abror maknanya orang-orang pilihan. Nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was sholihin. FIIP. Wa adkhilnal jannata ma'al FIIP. Abror itu isinya VIP. VIP. Ya Allah masukkan saya bersama abror. Iya. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ma'al itu beserta abror. Bukan di offshore orang abror itu bukan abror offshore. Abror, orang-orang pilihan Allah. Abror mananya. Masa ya jangan bilang offshore, mentang-mentang ada roarnya offshore lagi. Mal abrori fil offshore. Mal abror fil offshore. Mal abror itu orang-orang pilihan. Orang pilihan, Masya Allah. Makanya kenapa hadis Nabi mengatakan begini? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Abror itu. Bararah. Orang yang membaca Quran wa huwa mahirun dan dia baca Qur'annya baik, bagus tajwidnya. Nanti di akhirat itu ma'as safaratil kiramil bararah. Ada dua makna nih. Ada bersama dikumpulkan bersama malaikat pembawa wahyu. Kenapa disebut safarah? Karena mereka itu adalah orang yang mengantarkan wahyu dari Allah kepada para anbiya. Maka nanti dikumpulkan dengan malaikat itu nanti di akhirat. Orang yang baca Qur'annya bagus dan membacanya di dunia ini dan dia rajin membacanya nanti akan dikumpulkan bersama malaikat. Tapi yang kedua, dikumpulkan bersama orang-orang pilihan Allah. Kiramil baroroh, abror lagi, baroroh. Para solihin, itu para syuhada dikumpulkan di sana kita. Kita bukan syuhada, kita bukan solihin, kita bukan siddiqin, kita bukan anbiya, tapi dikumpulkan bersama kelompok-kelompok elit itu. Kita kan kelompok elit nanti, ekonomi sulit. Elit, ya kita akan dikumpulkan di sana bersama mereka. Walaupun kita bukan mereka, tapi dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah. Oke? Insya Allah ya. Jadi rajin bangun malam, mencintai orang-orang soleh. Makanya Nabi kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an. Kemudian kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Itu hadisnya ada kayak gitu. Ada dua riwayat. Jadilah kiai, jadilah orang alim. Kalau enggak, jadi orang yang senang belajar. Kalau enggak, jadi pecinta para ulama. Au muhibban. Begitu. Jangan jadi yang keempat, yang bukan kiai, bukan santri, bukan enggak senang sama kiai. Walah, yang keempat ini. Nah, itu yang keempat. Jangan yang keempat. Ya, hadis yang keduanya, au muhibban, au mustami'an wala takun khamisan. Kalau kita enggak bisa mencintai ulama, udah mustami'an, suka dengerin aja. Menurut kata-kata ulama, menurut kata-kata kiai. Walaupun cinta kita tidak tulus, paling tidak kita mendengarkan dan mengambil fatwa-fatwa mereka, mengikuti mereka. Wala takun khamisan.
Jangan jadi yang kelima. Enggak alim, enggak muta'alim, enggak muhibbin, enggak juga mustami'in. Ya babar belas nih orang. Dah. Jadi setelah sholat doa ya. Kemudian yang ketiga bainal adzani wal iqamati. Nah, ini nih, antara azan dan iqamah. Penting ini. Oh, jos ini. Rawat Tirmidzi wa Abu Dawud an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Kata Nabi, doa antara azan dan iqamat itu la yurad, tidak akan tertolak. Kadang-kadang doa kita ini dipending. Jawabannya itu. Kaper pengabulannya dipending. Entah itu minggu depan, bulan depan, atau dirawatin sampai kiamat. Atau begini nih, ada hadis lagi. Doa kamu itu dikabulkan dengan permintaannya berbeda. Kadang-kadang Allah tidak mengabulkan yang kamu minta, tapi Allah kabulkan melalui sisi lain. Yaitu dijaga kamu dari musibah, dijadikan rumah tangganya sakinah. Padahal itu adalah barokah dari doa-doa kita. Ya Allah, saya kan minta kaya. Enggak dikasih kaya-kaya. Ada sisi lain yang Allah penuhi doa itu lewat jalan lain. Karena mungkin kekayaan itu saat itu tidak baik untuk dia, maka Allah kemudian kabulkan melalui sisi lainnya yang dia tidak sadari itu. Tapi yang namanya doa mesti dikasih oleh Allah, mesti dikabul oleh Allah. Dan jangan pernah suudzon, negative thinking kepada Allah. Allah itu pelit. Allah justru kalau nggak diminta ya marah, murka, senang diminta. Allah punya segala-gala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa baniyu adama yaghdabu hina yus'al. Allah murka kalau nggak diminta, tapi Allah senang kalau diminta. Minta terus. Allah punya segala-galanya. Berbeda dengan kita kan? Allah senang kalau diminta terus. Dan Allah marah, murka kalau tidak diminta. Lah kalau kita murka kalau diminta, marah kalau diminta terus. Ini kayak gitu ya. Allah kan senang kalau diminta terus. Ya beda dengan kita lah. Ya Allah punya segala-gala. Senang diminta, enggak pernah habis. Ya, sudah. Bain adzan wal iqamah. Qala famadza ya Rasulullah naqulu ya Rasulullah. Madza naqulu ya Rasulullah? Apa yang apa seharus kita doa habis adzan iqamah? Di antaranya adalah kata Nabi, di antaranya nih, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Minta selamat dunia dan akhirat. Ya itu tadi. Sabu jagat lagi baik ini. Ya, pokoknya minta dunia akhirat selamat katanya. Itu salah satunya di antaranya. Silakan mau istighfar doa kan. Maka di Indonesia subhanallah paling top niru kanjeng Nabi. Habis adzan astaghfirullah rabbal baraya. Gitu ya. Ya Allah minta ampun Allah ya rabbal baraya, Tuhan seluruh makhluk, Tuhan manusia. Astaghfirullah minal khotoya. Kami minta ampun ya Allah dari segala dosa-dosa. Rabbi zidni, gitu ya. Tambahkan kami ilmu ya Allah. Itu doa kan itu. Cuman gayanya di lagu kan. Rabbi zidni ilmu. Sama intinya adalah berdoa. Itu mustajabah itu. Ada lagi Rabbana ya Rabbana. Terus Zalamna anfusana. Doanya siapa itu? Doanya siapa? Doanya Nabi Adam sama Sayyidatina Hawa. Waktu nyari-nyari ketemu tuh dari India, yang ketemunya di Jabal Rahman sana. Nah. Adam. Allah. Jauh-jauh, belum ada GPS, Pak. Diturunkan di bumi ini, nggak ada GPS, nggak ada apa-apa, nggak ada penunjuk arah, nggak. Nyari-nyari dipisah jauh-jauhan. Doa yang dibaca ini nih. Rabbana dzalamna anfusana, pengakuan diri. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami, sayangi kami ya Allah, wa tarhamna, sayangi kami. Kalau enggak ampuni, kalau enggak kau menyayangi aku, kami tergolong orang yang rugi. Gitu. Pengakuan diri, dicari-cari. Ya gimana? Enggak ada mic, enggak ada toa. Apa? Ya, percuma kan jerit-jerit juga. Mau. Enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa.
Ketemu juga di sana. Siapa Di yang- Jabal Rahmah. Neng awak gitu kan. Nah, Neng. Nah, ada suara ini kan. Kang Adam. Kayaknya suara Mas Adam ini kan. Adam. Surat ada lamat-lamat suara dari jauh itu kan. Iya Iya, Neng. iya putar-putar ketemu kayak anu kan bionik. Slow motion. Iya dung 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 grep di Jabal Rahmah di sana Adam dan Hawa Rabbana dhalamna itu doa makanya kalau habis adzan di Indonesia ada yang Rabbana dhalamna ada yang astagfirullah ada yang Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah sayangi kami ya Allah dengan sebab Al-Qur'an berkahnya Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah jadikan Quran sebagai imam kami petunjuk kami pembimbing kami ya imaman wa hudan wa nuran petunjuk cahaya wa rahmah dan kasih sayang rahmat kami Quran itu kayak gitu Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna ya Allah dzakirna minhuma nasina ada yang mengatakan nusina ada yang mengatakan nasina ya Allah ingatkanlah hafalan saya dzakirna minhuma nasina yang sering kali lupa nasina tuh doa itu tuh sampai ini sering dibaca doa itu kalau habis baca Quran apalan kita udah bubar kabeh gara-gara itu banyak masalah yang kita hadapi kantor anak masalah tegak bengak sehingga kita yang dulu apal juz 30 sekarang hilang semua yang dulu apal surat lam yakunil hilang semua yang dulu apal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hilang semua muter-muter ada lagi ha tidak tahu salah ada lagi kana an huda aur taqwa ada lagi ha tidak salah ada lagi kana an huda ada lagi ha mulak ada lagi bulak itu enggak ketemu mana wah coba tarif itu Arutnya lagi ingkana abdan. Belum itu. Wah, coba tarik belum mah. Voice terakhir Al-Zuhar. Mas mending kuliah. Iya kuliah batbut banget keting. La abud wala tu'abid nama. Abud wala taqbat wala tu'abid nama. Abud batbut waliyatin. Mana waliyatinnya lama, Bang? Bulat deh. Juz 30 pada hilang, surat Yasin pada hilang. Kayak gitu makanya kalau sampai baca Quran, habis menghafalkan baca doa Quran. Itu doa Quran tadi tuh agar lekat di pikiran kita, lekat di hati kita. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Kayak gitu. Dan satu di antara ikhtiarnya orang hafal Quran itu apa? Ngelalar. Orang yang sudah pernah hafal ngelalar. Dibaca terus yang sudah diingat itu ikhtiarnya diantaranya murojaah putar terus kullu mukarrorin mamlulun illal Quran segala sesuatu yang dibolak-balik itu mamlulun mesti akan menimbulkan kebosanan kecuali Al-Quran tiap hari baca Quran gak akan bosan tapi sampai setiap hari Isabella adalah tiap hari bener itu bosan baca komik Tatang S judulnya Gareng ya Petro bulat balik itu bosan nggak bosan Freddy S iya Maria Francisco Nick Carter ya pokoknya kita baca novel tiap hari Agatha Christie. bosan tapi Quran tiap hari nggak bosan beda Subhanallah. Al-Quran dibaca. Inna afwahakum turuqan lil Qur'ani fatayyibuha bismillah kata Nabi. Mulut kalian itu untuk baca Quran. Maka sering bersikat gigi kata Nabi. Baca Quran mulut kita. Nanti akan ditimbang nanti mulut kita. Kebanyakan nyanyi apa nyonyo. Nanti ditimbang juga. Enggak gratis Pak dibikin begini nih. Sama Allah bisa ngomong, bisa ngucap, bisa an-nutq. Cuma yang bisu susah ini kita diberi oleh Allah bisa ngomong ditimbang nanti kamu banyak ngomong yang baik atau enggak zikir atau nyanyi baca Quran atau baca Quran nanti dia akan ditimbang nanti hisab
Orang bisu nggak bisa ngomongnya, nggak ada hisabnya untuk ngomongnya. Apa belum bisa ngomong? Sampai nanti akan ditanggung jawab. Dah, lanjut. Mana tadi? Bain adzan wal iqamah. Warwa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdala min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta pada Engkau ya Allah kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Itulah kanjeng Nabi. Minta selamat dunia akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sabu jagat maning baik. Jawaban maning, iya. Gampang apalinya. Makanya Nabi itu sering membaca doa tadi. Allahumma atina fid dunya hasanah. Kalau Qur'annya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kanjeng Nabi di hadisnya sering berdoa dengan Allahumma ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina ya itu doanya. Tapi enggak apa-apa Rabbana juga sama, Allahumma Rabbana sama lah. Ya, dari Quran silakan, dari hadis juga silakan. Udah segitu aja. Ya, baca doanya. Masih ada yang tanya? Ada tanya enggak? Mau nanya saya. Ya monggo. Mau nanya boleh. Silakan. Silakan. Boleh nanya. Ada Tadi kan, nah itu mau nanya tuh. ada nggak doa yang kuat-kuatan nih? Contohnya gini, saya jelek nih, Iya. saya berdua mau pengen cewek yang cantik berdua juga aku nggak mau dapat tri karena Iya. tri jelek itu jadi gimana ya? Dari doa kuat, saya berdua biar dapat cewek itu, tapi Iya. cewek itu berdua nggak mau dapat aku karena aku jelek gitu. Itu pusing malaikat itu. Allah. Terserah nanti pangeran. Terserah pangeran. Kuatkan doa ini. Tapi doa itu pasti minta yang terbaik. Ya. Ya. Kita belum tentu mendapatkan dia itu adalah yang terbaik menurut Allah. Oke, itu jadi kita kembali kepada Allah nanti. Kalau itu baik nanti Allah kasih. Kalau enggak berarti memang Allah enggak menghendaki kamu hidup sama dia kayak gitu. Sebab yang paling tahu baik dan tidaknya kita untuk kita adalah Allah. Silakan berdoa apa saja. Kayak kita nih doa secara umum ya. Ya Allah bisa jadi orang kaya, kaya Rasul bin Affan Allah. Tapi kemudian tidak. Itu yang terbaik. Allah lebih tahu. Kalau kita kaya mungkin kita akan lupa kepada Allah. Mungkin kita akan tergelincir. Makanya kita tidak diijabah itu. Ya. Kalau Karena itu kaya yang istri terbaik. kita di review nanti kita. Nah seperti itu. Jadi mungkin doa kita pengennya dia ternyata Allah gagalkan karena itu tidak baik buat kita. Allah Maha tahu lebih tahu daripada yang kita ketahui kan? Ya seperti itu. Ayo. Nah, tadi kan ada doa bangun tidur ya. Iya. Kan banyak versinya nih. Salah satunya itu kalau Nabi itu bangun tidur, beliau itu langsung baca surat Al-Imran 10 terakhir tuh, Oke, 90 betul. sampai 200. Pertanyaannya adalah itu apakah didawamkan oleh Rasulullah? Tidak. Atau hanya sekali aja? Tidak. Jadi ahyanan. Ahyanan. Jadi terkadang saatnya membaca, saat lain membaca doa, saat lain membaca ayat Al-Quran. Jadi ini sunnah Nabi, tetapi tidak disebut dengan muakkad karena Nabi tidak muwadhabah, tidak senantiasa. Sama halnya Rasulullah SAW sholat duha. Sholat duha itu kanjeng Nabi pernah sholat duha, terus hari juga enggak sholat enggak. Jadi tidak selalu. Jadi kalau baca Quran kanjeng pernah baca Quran. Surat Ali Imran itu. Tapi sekali-kali tidak, hadisnya tidak menunjukkan kanjeng Nabi itu selalu continue melaksanakan itu. Sama dengan duha, kanjeng Nabi kadang melakukan. Di sisi lain enggak juga. Jadi namanya sunnah tetapi tidak muwadhabah, tidak muakkadah. Pelajaran bagi kita umatnya. Silakan sekali-kali baca itu, sekali-kali gitu. Semacam ini nih Pak, kayak tadi contohnya kayak sholat duha. Kanjeng Nabi tidak muwadhabah, tidak continue. Maka kita pun tidak setiap hari kan, tidak continue. Karena Nabi juga tidak continue gitu. Membaca doa-doa setelah takbiratul ihram misalkan. Nih, doa apa namanya? Iftitah. Sabu jagat. Doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kan doanya banyak tuh. Macam-macam riwayat gitu. Tapi tidak semua Nabi itu membaca semua yang berbagi riwayat itu. Baca semua. Baca Fatihahnya. Panjang dulu. Nah, kita pun seperti boleh kita membaca ini saja, terserah karena kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali ini gitu. Oh, Ganti-ganti. Ya kayak kita misalkan nih, ya baca Allahu Akbar, ada Allah berkabir rahmi katsir subhanallah sila. Ya, itu wajah itu. Itu yang sering kita lakukan.
Boleh nggak terus menerus? Boleh. Terus menerus boleh. Lah kan yang lainnya nggak hafal. Itu aja. Ya nggak apa-apa. Emang apanya yang itu? Wong itu juga sunnah dari Nabi yang membaca. Iya kan? Itu dari Nabi. Nabi yang nyontohin kok. Oh, yang itu ya. Iya gitu. Jadi silakan. Wong bisnis gitu yang lainnya banyak yang ngumpet, banyak ngumpet. Itu aja cukup lah. Ya udah. Allah berkabir alhamdulillah katsira subhanallah bertawasila. Itu titik sampai di situ. Satu. Terus wajad wa tidak. Itu riwayat yang lain itu. Jadi ada dua hadis diamalkan dalam satu sholat kita ini. Wajjahtu lahu Rasulullah alaihi wasallam wa al-muslimin salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Muslim. Wah, masih kayak terbuai, masa iya sih? Pokoknya kalau ada wama berarti musyrik. Ya, kalau anak berarti muslim, anak kan muslim. Kalau wama itu tidak, wama anak itu bukan. Wama ana minal musyrikin. Saya bukan iya, orang-orang musyrik. Ya. Wa ma'an misal kalau wa ana pasti muslimin. Lah sampai harus ya, kalau sampai tahu maknanya itunya gampang nginget-ngingetnya gitu. Wa ma'ana wah berarti bukan ini. Berarti bukan musyrik saya, musyrikin. Wa ma'ana minal musyrikin. Tidak ada itunya. Kalau wa ana minal muslimin. Kayak surat lam yakunil itu loh, Pak. Innal ladzina kafaru min al-musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum mana khair mana syarrul. Kalau buat karena berdampingan itu kan. Ya udah, sampai ingat innal ladzina kafaru wah kafir ini. Innal ladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum pasti syarrul bariyah. Seburuk-buruknya manusia makhluk. Gitu terus keduanya innal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, solihat ini ulaika hum khairul. Kan begitu. Makanya kalau sudah angan-angan maknanya, cepat hafal gitu. Kafaru syarul berarti. Oh, amanu khairul kayak gitu. Itu yang enak. Yang sebenarnya artinya enggak ngerti apa ya Us. Mumet belas pokoknya harus hafal betul-betul. Ya, kan yang mikir kan besok pokoknya. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Apakah berdoa itu harus kita mengangkat tangan atau cukup Oke. Saat-saat tertentu, secara umum doa itu sunnah mengangkat tangan secara umum. Kondisi apapun, ada di tempat-tempat tertentu di mana doa itu tidak mengangkat tangan itu ada gitu. Seperti khotib ketika berkhotbah khotib itu enggak disunahkan khotibnya gitu kan. Nah, kemudian para makmum berbeda, ikhtilaf para ulama untuk makmum nih. Ada yang tetap disunahkan mengangkat dan ada yang tidak mengikuti imam yang tidak disunahkan mengangkat tangan gitu. Tidak ada saat tertentu di mana doa itu diangkat dan tidak, tapi secara umum mengangkat. Seperti istisqa kanjeng Nabi mengangkat sampai hatta bayatu ibtaihi, sampai kanjeng Nabi keteknya putihnya kelihatan gini. Berarti doa itu, Pak, cara mengatakan itu bermacam-macam kanjeng Nabi itu. Ada yang tangan begini, Allahumma begini ya, artinya diangkat semua tangannya. Ada yang begini, seluruh dada. Ada yang tangannya begini, dirapatkan tangannya. Gini. Jadi boleh orang doa itu praktek tangannya macam-macam. Semua dari kanjeng Nabi. Boleh begini. Ya. Ada yang begini, buka. Ada yang begini, boleh. Ada yang begini. Silakan begini, tutup. Oke. rapat semuanya? Iya. Iya, jangan dulu. Maksudnya Ini kayak enggak begini. gini. Yang nganggu. Ya, boleh. Relax, yang enak mana? Ya, mana yang enak aja, mana yang enak. Ya, yang enak. Kalau begini kan pasti nggak enak loh. Ya Allah. Silakan diangkat tangannya, dibuka tangannya. Dan menghadap ke kiblat sunnah. Menghadap kiblat sunnah. Kalau menghadap kiblat adalah kiblatut doa. Ya. Kiblat doa itu ke arah kiblat itu sunnah. Makanya kalau sampai wudu selesai membaca doa, arahkan tubuh kita menghadap ke kiblat. Gitu loh, Pak. Ya. Kalau sambil sujud? Ya itu doa. Tapi jangan diangkat tangan kan bukan tempatnya. Ya maksudnya sujud lah. Gini, kanjeng nabinya. Hamba Allah yang paling dekat dengan Allah posisinya pada saat dia sedang sujud. Maka kata kanjeng Nabi nih, ketika Anda sudah bertasbih dan membaca doa-doa sujud dari Nabi, silakan doa di situ. Mustajabah doanya. Kalau doanya diambil dari Al-Quran boleh nggak? Katanya nggak boleh. Bagus sekali. Kan lagi sujud. Niatnya berdoa. Oke.
Bukan niat membaca Quran. Oke? Niat berdoa silakan. Silakan. Boleh Rabbana atina lagi, boleh satu jagat lagi boleh. Ya. Jadi silakan sampai membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kalau imamnya belum bangun, belum Allahu Akbar, baca terus tasbihnya. Karena kata Nabi untuk ta'dil tasbih untuk sujud itu. Tasbih selama 7. Kalau 7 sampean imamnya belum juga bangun, baca terus sampai 12. Itu kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 12 bertasbih ketika sujud. Kalau enggak, baca doa dari Nabi, Sahih Muslim. Ketika sujud Nabi mengatakan, berdoanya begini, Allahumma laka sajadtu. Itu. Sajada wa jilati khalaqahu wa sawwar wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa Nabi ketika sujud. Sahih hadis itu ketika sujud. Oke? Allahumma laka sajadtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Imamnya masih kurang bangun. Silakan sampean doa apa saja yang sampean bagus untuk kepentingan dunia dan akhiratmu kata Nabi. Untuk kepentingan dunia dan akhiratmu. Jadi boleh kita Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa untuk duniamu apa? Apa duniamu? Anak lulus, anak pengen, silakan itu untuk duniamu kata Nabi, dunia dan akhiratmu. Kebaikan dunia dan akhiratmu. Silakan. Rabbana atina boleh, jangan Allahumma inni a'udzu bika min khubuthil itu kan tepat itu. Saya kan gak pernah punya doa lagi, apa lagi yang apal ya. Mikir-mikir dia. Allahumma ayya wa amut. Ngeleker jadi ngorok. Mungkin di sampingnya, kamu mau tidur ya? Lagi sujud ini. Enggak, saya enggak ada yang apal nih. Bisa berjagat aja. Ya udah selesai berjagat masih imamnya belum bangun. Apalagi mau punya apalan doa enggak? Ayo gimana itu? Ya sujud silakan membaca doa apa saja yang kalian bisa, tapi yang disesuaikan. Bismillah majrah murusahan itu naik pesawat nanti sampean. Allah barik nafi rasulullah nanti aduh makan apa lagi nih? Allah barik nafi rasulullah waktu nata benar. Apalagi ini berjuang subhanallah enggak apa-apa apalagi. Ya silakan doa yang baik yang bagus. Silakan. Bagaimana hukumnya kalau berdoa tapi dia masih punya hadas? Punya apa? Masih berhadas. Di luar sholat ya? Iya, di luar sholat. Iya nggak apa-apa. Sangat tidak apa-apa orang berdoa udah kentut. Mau hadas besar atau hadas kecil tidak ada yang haram. Ya berdoa ya di luar sholat nih ya, di luar sholat ya. Hadas mesti nggak boleh sholat kan? Hadas besar atau hadas kecil kita sah boleh untuk berdoa kepada Allah. Silakan. Mau berhadas besar, mau berhadas kecil. Pokoknya kalian lagi berhadas nih, berdoa silakan, bersolawat silakan, bertahlil silakan, semua tidak apa-apa. Dalam hati. Tidak. Lagi berhadas, lagi buang air, Bang. Bukan Maksudnya dalam keadaan berhadas. Baik itu dalam hati. bukan lagi ngeden, bukan. Ini lagi Ya kalau ngeden ya, itu sebenarnya yang lain nggak kayak kurang waktu aja berdua. Cuman nih, kan Nabi pernah berdoa begini, pernah mengatakan begini. Aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Oke, kenapa ya? Itu masuknya ke adab. Apa? Adab, bukan wajib, adab. Ya. Keutamaannya ya, paling utama kalau kita mau berzikrullah, berdoa gitu loh. Baca Quran apa, walaupun kita hafal nih, ya. Baca Quran kan hafal, ayat kursi kan hafal nih. Dalam berwudu dulu, walaupun kita bacanya tetap di luar kepala gitu. Oke, itu masuk ke bab adab namanya. Adab, bukan wajib. Silakan Anda berwudu, itu lebih baik karena kanjeng Nabi begitu. Saya tidak suka berzikir kepada Allah, entah itu berdoa, baca Quran, kecuali dalam keadaan suci. Illa ala tahirin. Itu adab namanya. Nah, kita lagi di kantor misalkan nih, mau baca ini, wudu lagi, nyari yang wudu, kentut wudu lagi. Ya, memang repot kan? Ya sudah, nggak apa-apa memang. Tidak dalam keadaan berwudu pun tidak apa-apa, silakan Anda berdoa kepada Allah. Baca sholawat, baca tahlil, zikir, tasbih, terusnya. Nggak apa-apa. Nih, itu dalam sujud, Allahumma laka sajadtu. Dalam rukuk, kanjeng Nabi dalam Sahih Muslim, rawahu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi, Allahumma laka raka'tu. Doa lagi tuh. Kalau subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim bihamdi, subhanallah, masih imamnya belum nengel-nengel. Masih rukuk baik. Baca terus sampai 12
12 kali. Kalaupun masih belum, baca doa dari Nabi juga. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Doa Kanjeng Nabi ketika ruku'. Apa enggak? Allahumma laka raka'tu. Saya ruku' ya Allah. Kamu jagat aja Mas. Sabu jagat maning bae. Kanjeng Nabi ini Allahumma laka raka'tu. Ya Allah saya ruku'. Laka kepadamu ya Allah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu sah. Itu Nabi baca ketika ruku'. Kalau sujud kan Allahumma laka sajadtu. Ini Allahumma laka raka'tu. Kayak gitu. Yo, enggak hafal rasyain. Pokoknya baca alhamdulillah aja udah. Silakan. Sudah bisa sujud. Udah. Kalau memang imamnya kebluk, bacanya jangan cepet-cepet tasbihnya. Kalau imamnya lembon nih, ini lembon, leletnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal. Gitu kalau imamnya biasanya lama gitu. Jangan cepet-cepet sampean. Subhanallah subhanallah. Imamnya belum juga subhanallah. Biar ngebut-ngebut imamnya potong lembon udah tua nih. Biar dijalankan 40 km per jam ini. Jadi kita nih jangan cepet-cepet. Overtake. Nah, overtake nanti kita baca udah selesai 3, misalkan imamnya belum bangun. 7 sampai 12 belum juga. Lo keder kan baca apa nih? Tadi Allah barakatuh enggak apa-apa ini. Allah barakatuh. Ya udah, bacanya pelan tasbihnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Kalau imam Allah Akbar masih ya. Subhanallah masih bisa sempat satu lagi. 3 masih mending kan? Tapi kalau udah kehabisan kita, Besok-besok pindah masjid. ya silakan. Misalnya gini, pas kita sujud, terus imam nggak bangun-bangun, ternyata wafat gitu kan. Oh iya. Masih kode lah. Ada yang melanjutkan. Iya. Oh, mungkin nggak ngaji dulu berarti. Kan biasanya yang di belakangnya itu boleh nggak mengganggu si imam untuk mengetahui dia tuh masih hidup atau enggak gitu? Apa ketiduran? Atau ketiduran? Iya. Nggak mungkin lah Ya kalau memang lama sudah diganti maju. Ya, maju. Karena begini, dalam sholat itu tidak boleh melaksanakan rukun qasir dilaksanakan lama. Jangan adanya sujud, i'tidal, ruku itu ada ruknun qasirun. Kalau ada orang sengaja melamakan ruku lebih lama daripada berdiri, batal sholatnya. Dengar? Kalau orang sengaja melaksanakan ruku lebih lama dari posisi berdiri, sengaja batal. Karena kanjeng Nabi rukun qasir, pendek-pendek. I'tidal, ruku, sujud. Kecuali pada sholat gerhana. Memang ada seperti itu. Amdan, sengaja. Tapi kalau nggak sengaja lupa lagi ruku pikir kemana-mana, lama banget itu ruku. Tapi dia nggak sengaja gitu. Atau pas ruku dia sajadah ada gambar-gambar, meneliti gambar-gambar di sajadah. Indah sekali ya ini apa? Tapi nggak sama nih kanan kirinya nggak matching ini. Terus pikir itu gambar. Dia lupa lagi ruku. Terus aja bagus amat. Lama itu. Makanya yang cepetan sholatnya biar setan nggak ganggu. Nah itu betul. Karena kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan kita sholat lama. Yang Nabi perintahkan justru kita sholat yang khusyuk. Kalau lama tidak khusyuk, percuma. Makanya cepat sholat itu. Kanjeng Nabi ini pernah sholat subuh, qobliyah subuh atas Aisyah, seakan-akan Nabi tidak baca Fatihah, seakan-akan kita baca surat. Berarti cepatnya sholatnya kanjeng Nabi qobliyah subuh itu. Di kanjeng Nabi mencontohkan itu kan. Bahkan kalau berjamaah kanjeng Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan. Sholat kanjeng Nabi menyuruh kita sholatnya ringan, sholatnya pendek gitu. Kanjeng Nabi mencontohkan pendek gitu kan. Karena apa tujuannya sholat apa? Agar kita khusyuk, betul-betul ingat kepada Allah. Itu intinya. Doler panjang lama-lama, sujudnya lama, pikirnya kemana-mana, asik santai kemana-mana. Ngapain sholat kayak itu? Ya udah sholat biasa saja. Terlalu cepat juga jangan. Nanti kan itu tumaninanya nggak kena, malah jadi batal tuh. Warta kata Nabi kata tatma'inna raka'an. Sujud masjud hatta
hatta tatma'inna sajidan. Kata Nabi, ngajarin sholat. Kamu ruku tapi yang tumaknina, kamu sujud tumaknina. Itu gitu. Artinya ya jangan terlalu cepat, tang kayak burung sikatan mandi di sungai. Yang hijau itu dulu, sujud asal nempel itunya tuh. Gimana di sholat kayak gitu? Sholat jangan terlalu cepat gitu. Ya biasalah gitu. Ya jangan lama-lama sekali, lama bingung Pak, bingung. Apalagi jadi imam, bingung sekali makmum nih. Maknya stres, udah banyak nih. Ada yang butuh ngising, ada yang pengen belanja, ada yang pengen macam-macam, ada yang kerja macam-macam. Si imamnya dulu langsung lama, baca Qur'annya lama, rukunya lama. Bangun saja dari ruku ya tidak lama banget. Harus kan Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami'allahu. Maunya dong nanti dia lama. Slow motion. Akbar. Aduh, lama banget. Padahal itu tinggal sunyi itu. Apalagi baca Qur'annya udah dawa lama-lama. Lam yakunil ladzina. Aduh, lam yakunil lagi. Aduh, udah bacanya londok, lembon, lelet. Kalem lagi tempo bacaannya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Diwasol lagi stop dulu. Ulang lagi. Wal musyrikin. Ya kan gak kuat kan? Musyrikin kamu. Aduh. Ya mau kan ada sepotong lama garuk-garuk perut enggak gatal padahal mah ada itu di sini. harusnya kan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Enak kan satu ayat. Iya. Ya karena bacanya lama temponya otomatis kan di tengah jalan kan di stop dulu kan. Wal musyrikin diulang lagi lama waktu kita lama Jadi saya. rasa wal musyrik udah itu sampai panjang ulahnya panjang ya kepa emang harus panjang kan ya udah besok asar udah hilang semua kan sama aja sama anak buahnya di situ sama santrinya atau sama anaknya berdua baik ya jadi sholat menjana nanti menjana yang tidak sedengan saja jangan terlalu lama jangan juga terlalu cepat biasa. Saya punya pengalaman Ustaz. Iya. Itu kan itu dulu kejadian di Jakarta kan. Teman Belum ya. Salat zuhur. Iya. Kok lama banget gitu. Ya, ternyata. Jadi orang semua di belakang itu kan jadi ini protes. Artikel pas ini saya panggil, "Kenapa ini?" "Ini Pak, saya lagi belajar apa salah usuk dari Abu Sangkan," katanya. Di belakang di sini gue bilang. Dia belajar Abu Sangkan katanya. Bapak gitu. itu salah dulu. Bisa nunggu jawaban dulu katanya. Aduh, gue bilang hampir 15 menit setelah zuhur. Orang udah protes semua di belakang udah darah sendiri. Udah, Iya, itu dicopot panggul baru Artinya pulang. kita aduh ini. Harus mufarakoh itu, mufarakoh. Mufarokoh. Mufarokoh. Belajar apa? Memisahkan diri lah. Itu boleh misah kan berarti? Boleh. Hah? Boleh misah kalau Enggak boleh. Enggak maksudnya membatalkan kita Enggak sholat boleh. aja. Enggak boleh. Nah, kita membatalkan. Kecuali ada alasan uzur yang dan itu harus sudah 1 rakaat loh. Mufarokoh itu enggak bisa sebelum 1 rakaat. Nah, kalau kebelet. Lah itu ya. Beda itu. Enggak kasih lagi nih, waduh ini. Jadi mufarokoh itu harus ada alasannya. Kalau tadi gak ada alasan, hanya karena persoalannya imam nih lama, nggak bisa. Kalau gak ada alasan, mau Kompornya. selesai aja gitu. deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus cari alasan. Ya nanti lah. Masalah kebelet. Untuk sholat berikutnya aja lah, nggak usah pakai itu gitu. Atau kayak gitu aja. Dia baru belajar Ustaz. Iya, ya Belajar makanya. dari itu. Ya itu imamnya kalau lagi belajar malah dipraktekkan di situ. Sholat sendiri di rumah gitu kan. Pakai kusangkan, pakai Busangkan. munasir, apa aja lah. Buku ini terkenal itu Busangkan. Dulu. Dulu zaman Sekarang Oke. masih hidup, Pak. Tahun-lalu enggak tahu saya. di Metro Oke ya. Jadi seperti itu. Silakan dipraktek sendiri, jangan praktek untuk berjamaah. Iya. Kasihan lah. Ini 15 menit itu doang untuk makan minum apa segala galanya 5 menit tuh. Kita belum makan lagi kan. Nah itu. Zuhur lagi kan. Jadi makmum jangan mufarokoh kalau nggak ada alasan. Sama halnya gini Pak. Orang makruh sholat sebelum sholat kita betul ngising pengen pipis atau pengen beol. Makruh kita sholat sebelum sholat sudah pengen pipis, pengen beol. Sampai harus beol dulu, pipis dulu, wudhu terus baru sholat. Ya, itu karena memang aturnya kayak gitu. Tapi kalau sudah di dalam sholat nggak boleh membatalkan. Harus ditahan. Kita sebelum sholat nih udah nggak ada rasa lah.
Pas Allah Akbar oleh setorokat apa? Kan kentut, tahan. Apalagi cuma imamnya lama. Masa kita mau faroko itu dulu tahan. Enggak boleh tuh. Tahan, karena sudah dalam sholat ini. Tadi kan sebelum sholat kita nggak ngerasa apa nih. Pas lagi sholat udah satu mufaroko mau pengen kentut. Ya enggak ya, nggak bisa tahan Tuhan sampai selesai. Apalagi cuma lama sholat. Takut kelepasan. Imamnya gitu, imamnya lama. Masa mufaroko banget itu. Kenapa mufaroko ngebut dia? Yang udah kayak gitu. Ya bukan kayak caranya bukan kayak gitu atau mufaroko. Ya kalau semua mufaroko bubar kabeh orang. Ini sendirian nantinya. Tetap jalan dan tidak boleh mufaroko kalau nggak ada alasan syar'i. Ya, oke. Silakan. Tutup, Ustaz. Ya udah, kalau sudah Doa. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma bihaqqil fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi hurmatil fatihah ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wal qurra'i wal huffaz wa ahli al-Qur'an wa ahli as-sa'adati wat ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dayr wasyaqwa اللهم اجعلنا وأولادنا يا الله وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن وأهل الطاعة والعرفان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا يا الله اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واكسنا بخلعة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين